Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levana Valencia Tandriono, Stambuk G701-18057. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat antelmintik. Obat antelmintik ini atau obat cacing, dia biasanya digunakan untuk memusnahkan cacing pada manusia dan hewan. Contoh zat aktif yang sering digunakan yaitu ada piperazin dan ada pirantel pamuat. Kemudian mekanisme kerja dari obat piperazin ini yaitu dia menyebabkan blokade otot cacing pada asetilkolin sehingga menyebabkan paralisis dan cacing mudah dikeluarkan oleh peristaltik usus. Cacing ini biasanya dikeluarkan 1-3 hari setelah pengobatan dan biasanya tidak diperlukan obat pencahar dalam mengeluarkan cacing tersebut. Kemudian untuk farmakokinetik dari obat piperazin ini yaitu dia diserap melalui saluran cerna dan diekskresikan melalui urin. Yang diekskresikan melalui urin itu yaitu 20% dari obat utuh. Kemudian obat yang diekskresikan melalui urin ini dia berlangsung selama 24 jam. Kemudian untuk dosisnya yaitu dosis pada dewasa maksimumnya 3,5 gram sekali dalam sehari dan dosis pada anak-anak yaitu 75 mg per kilogram berat badan. Maksimumnya 3,5 gram sekali dalam sehari. Obat ini diberikan 2 hari berturut-turut. Dan untuk cacing kremi pada dewasa dan anak-anak dia penggunaannya yaitu 65 mg per kilogram berat badan. Untuk maksimumnya yaitu 2,5 gram sekali dalam sehari dan dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Kemudian untuk obat kedua yaitu pirantel pamuat. Untuk pirantel pamuat ini dia digunakan untuk membunuh cacing kremi, cacing tambang, dan cacing gelang. Untuk pirantel pamuat ini dia diabsorpsi melalui usus, kemudian dia diekskresikan melalui tinja dan kurang dari 15% dia diekskresi melalui urin. Untuk mekanisme kerjanya dia berdasarkan perintangan penerusan impuls neuromuskuler hingga cacing dilumpuhkan lalu dikeluarkan dari tubuh oleh gerak peristaltik usus. Kemudian cacing yang lumpuh ini akan dikeluarkan bersama dengan tinja. Lalu saat keluar dari tubuh, cacing tersebut akan mati. Untuk reabsorpsinya kira-kira 50%, lalu diekskresikan dalam keadaan utuh bersama dengan tinja dan kurang lebih 7% dia dikeluarkan melalui urin. Untuk efek samping dari obat ini yaitu ada mual, muntah, gangguan saluran pencernaan, dan bahkan biasanya sakit kepala. Untuk dosisnya untuk cacing kremi dan cacing gelang digunakan sekaligus 2-3 tablet ukuran 250 mg dan anak-anak dosisnya yaitu 10 mg per kilogram berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niluyini Safitri, Stambuk G701-18101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mekanisme atau proses masuknya cacing ke dalam tubuh manusia. Masuknya cacing ke dalam tubuh manusia itu biasa melalui bahan makanan mentah atau kontaminasi antara tangan dengan tanah. Nah, makanya biasa kita selalu dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Nah, jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan, maka telur-telur cacing akan menempel pada tangan, kemudian masuk ke saluran pencernaan. Dari saluran pencernaan, maka telur-telur tersebut akan masuk ke usus-usus kecil.
Kemudian di usus kecil ini telur-telur tersebut akan mengalami pemecahan dan membentuk sebuah larva. Kemudian larva ini akan menempel ke dinding pelapis usus, kemudian akan masuk ke pembuluh darah menuju ke paru-paru. Sampai di paru-paru, di paru-paru ini kemudian larva-larva akan tinggal selama kurang lebih 1 minggu. Nah, kemudian setelah itu larva tersebut akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ia akan menginfeksi sehingga terjadinya batuk, bersin-bersin, dan sesak nafas. Dan setelah mengalami gejala-gejala batuk, larva-larva tersebut akan kembali masuk ke usus kecil. Nah, di usus kecil kemudian di usus kecil ini larva-larva tersebut akan tumbuh menjadi dewasa, dan cacing dewasa akan tumbuh menghasilkan kurang lebih 200.000 telur cacing per harinya. Kemudian telur-telur cacing ini akan keluar melalui usus atau saluran pencernaan bersamaan dengan keluarnya tinja-tinja. Nah, itu adalah sekilas penjelasan mengenai mekanisme atau proses masuknya cacing ke dalam tubuh manusia. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikomaika Sriwayuni, stambuk G701-18021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya paralisis pada cacing dan terjadinya kematian pada cacing. Sebelum menjelaskan kedua hal tersebut, saya akan menjelaskan apa sih cacing itu sendiri, di mana cacing merupakan salah satu penyebab penyakit yang sering ditemukan di kalangan masyarakat karena menyebabkan kehilangan karbohidrat dan protein serta kehilangan darah, sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusianya. Sebelum melakukan percobaan, di mana kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana alat yang kita gunakan yaitu wadah untuk tempatnya cacing, kemudian alat berupa untuk menghancurkan atau menghaluskan obat yang akan kita gunakan. Kemudian hewan uji yang kita pakai yaitu cacing tanah, dan obat yang kita pakai itu obat kombantrin. Dimana sebelum melakukan penggabungan obat dengan cacing, dimana saya terlebih dahulu menghaluskan tablet tersebut dan mengisikan dengan air sekitar 5 ml. Setelah itu campurkan obat kombantrin dengan cacing tersebut, kemudian kita amati. Dimana ketika obat dan kombantrin ini telah disatukan, cacing masih mengalami pergerakan dengan aktif, menggeliat begitu. Jadi sedangkan pada hampir setengah jam cacingnya sudah mulai melemas atau mengalami kelumpuhan atau paralisis, di mana dia sudah mulai tidak aktif bergerak dan seperti lumpuh begitu. Kemudian pada waktu hampir 1 jam dia sudah tidak mengalami pergerakan apapun, atau bisa kita bilang dia sudah mengalami kematian, karena ketika digerak-gerakan atau diangkat begitu, cacingnya tidak mengalami pergerakan apapun. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika pemberian pertama obat pada cacing, dia masih mengalami pergerakan, dan ketika ditunggu selama hampir setengah jam, cacingnya sudah mengalami kelumpuhan. Sedangkan untuk waktu hampir 1 jam, di mana cacingnya sudah mengalami kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Nurul Utami, stambuk D701-18199. Saya dari kelompok 4.
Baiklah, di sini saya akan melakukan eksperimen obat pembaterin dengan cacing. Baiklah, di sini saya akan melakukan eksperimen obat cacing dengan menggunakan cacing tanah dengan perbandingan obat dan air 50-50. Baiklah, kita tumpah obatnya. Jadi ini perbandingannya 50-50. Kita tumpah, kita lihat apa yang akan terjadi, apakah cacingnya mati atau